Hajime mashite. Watashi wa Naila desu. Kokose Juichi Nensei desu. Ada yang mau tahu nggak apa aja sih masalah sosial yang terjadi ketika kita semua mengalami masa-masa sulit pada masa pandemi ini? Situasi sosial saat pandemi tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dampak wabah COVID-19 telah memasuki kehidupan termasuk secara sosial. Interaksi sosial berubah drastis, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual dan menimbulkan kebiasaan baru. Hal ini membuktikan apabila virus COVID-19 telah mengubah cara hidup masyarakat saat ini. Yang pertama, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, masalah kriminalitas yang merebak. Dan yang ketiga, masyarakat juga mengalami disfungsi sosial serta disorganisasi karena pembatasan aktivitas di luar rumah. Kira-kira berapa ya kasus perceraian di Indonesia pada masa pandemi ini? Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan statistik di Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021 dan meningkat 53-50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami, sebanyak 337.343 kasus atau 75-34%. Perceraian terjadi karena gugatan cerai, yakni perkara gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang pemohonnya diajukan oleh pihak suami yang telah diputuskan oleh pengadilan. Bagaimana dengan kesehatan mental masyarakat Indonesia pada masa pandemi ini ya? Perhimpunan Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau bisa disebut PDSKJI, mereka memeriksa 3 masalah psikologis yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. Survei tersebut melibatkan 1.522 responden yang paling banyak adalah perempuan, sebanyak 76,1% dengan usia minimal 14 tahun dan maksimal 71 tahun. Hasilnya, sebanyak 68% responden mengaku cemas, 67% lainnya depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Gejala cemas yang paling utama yang dirasakan responden adalah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir yang berlebihan, mudah marah atau jengkel, dan sulit untuk rileks. Sementara gejala depresi utama yang dirasakan gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Hal itu dirasakan oleh para responden pada separuh waktu dan hampir sepanjang hari dalam 2 minggu terakhir. Sementara itu, trauma psikologis berkaitan dengan responden yang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang berkaitan dengan COVID-19 ini. For healing mental health during a pandemic, limit social media use. Number 2, busy yourself with various activities. Number 3, keep social interaction. Number 4, take a good care of your body. Penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami mental health. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Mental Kesehatan Jiwa dan Nafza Dokter mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan fokus pada upaya pencegahan guna menanggulangi masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Widiansyah menambahkan bahwa pihaknya juga menjalani kerjasama lintas program, salah satunya adalah imunisasi. Berbeda dengan imunisasi lain pada umumnya, program imunisasi jiwa yang dikembangkan oleh Direktorat P2MKJN adalah imunisasi jiwa. Tujuannya untuk membentuk SDM Indonesia yang berjiwa tangguh, unggul, kuat, dan kebal dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Untuk memudahkan akses layanan kesehatan dalam satu genggaman, Kementerian Kesehatan mengembangkan aplikasi Sehat Jiwa
yaitu aplikasi berbasis Android untuk memberikan informasi seputar kesehatan jiwa serta menawarkan kecepatan solusi yang mudah dan cepat dalam melaporkan atau deteksi dini pasien kesehatan jiwa. Selain itu, ada pelayanan kesehatan yang bergerak mental health service yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat yang bisa melakukan upaya pencegahan, penyuluhan, bahkan konseling dini. Recommendation Mental Health Book. 1. Kesehatan Mental Perspektif Psikologi dan Agama, dibuat oleh Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN. Dikutip dari buku tersebut, sebagian besar orang hanya peduli dengan kesehatan fisiknya, namun mereka lupa dengan mental health yang dimilikinya. Jika dibandingkan, sebagian orang lebih mementingkan apa yang mereka lihat, seperti fisik. Sedangkan hal yang tidak terlihat seperti mental jarang diperhatikan. Meski mental health tidak bisa dilihat secara langsung, namun setiap orang dapat merasakan mental health-nya masing-masing. Jika terus-menerus melupakan mental health pada diri sendiri, maka hal-hal yang lain saling terhubung akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Hal ini juga akan mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan biopsikososial spiritual dari umat manusia. Oleh karena itu, e-book ini hadir untuk mengajak para pembaca agar lebih memahami selubuk-beluk mengenai mental health dari sisi psikologis dan juga agama. Bahkan kamu juga bisa praktik dari apa yang disediakan di dalam e-book ini. Tentunya para pembaca yang tertarik dan peduli dengan mental health-nya masing-masing akan siap menerima, memahami, dan mengetahui bagaimana mental health pada diri sendiri. Yang kedua, Check Your Mental Health, dibuat oleh Nurul Komariah, SPSI. Dikutip dalam buku tersebut, ketika kita berada pada masa remaja, tentu saja akan memiliki lebih banyak gejolak yang timbul. Gejolak yang timbul tersebut disebabkan oleh perkembangan dari fisik dan juga mental yang bergerak secara drastis. Pada masa remaja adalah masa yang pendek karena hanya ada dalam 10 tahun saja. Tanpa persiapan yang baik dan cukup, maka kamu akan sulit beradaptasi pada saat masa remaja. Kamu harus memiliki persiapan yang cukup. Jika tidak, maka kamu akan mempengaruhi mental health dalam diri kamu. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengajak kamu agar memahami perkembangan yang terjadi pada masa remaja, hingga kita dapat menerima apa yang terjadi pada masa remaja secara alamiah. Persiapan ini diperlukan agar saat masa remaja tiba, kita dapat mengerti dan mengelolanya dengan baik. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan mental health yang kita miliki agar selalu terjaga dengan baik. Bahkan di dalam buku ini juga disediakan beragam tes psikologi. Semakin kamu banyak dan lengkap dalam mengisi tes psikologi yang ada di buku ini, maka kamu juga akan memahami dan mengetahui tentang diri kamu sendiri. Semua tes yang ada di dalam buku ini termasuk tidak ada jawaban yang salah. Kamu tidak perlu takut salah dalam mengisinya. Jangan ragu atau melihat jawaban orang lain dan mengerjakannya. Hasil dari pekerjaan itu akan memperlihatkan kepribadian kamu sebenarnya. Bagaimanapun hasilnya nanti, jangan sampai kamu putus asa. Kondisi mental yang kamu miliki sekarang tidak akan permanen di dalam diri kamu. Jika mental health yang kamu miliki sedang tidak baik, maka kamu semakin memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, sehingga mental kamu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan amnesti teks. Isu pengampunan pajak atau teks amnesti tiba-tiba saja bergaung kembali di saat pandemi. Kesuksesan pemerintah dalam menerapkan amnesti pajak jilid 1 dahulu dinilai dapat kembali diterapkan guna membantu memulihkan ekonomi nasional. Kala itu pemerintahan meraup penerimaan pajak yang cukup besar, yakni senilai 107 triliun. Dalam masa pemulihan ekonomi, salah satu hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendekatkan supply side atau menurunkan pajak dan menerapkan kebijakan
fiskal yang mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh OECD. Saat ini Sri Mulyani mengaku jika pihaknya tengah fokus dalam pembahasan pajak digital bersama DPR. Meningkatnya dinamika ekonomi yang kian berkembang, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari dinamika global agar terus bisa menjaga penerimaan perpajakan di Indonesia. Kesadaran masyarakat membayar pajak pada masa pandemi. Kondisi tahun 2020 yang terjadi saat ini tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Bahkan wajib pajak sektor industri tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya, maupun bahkan wajib pajak berpenghasilan tetap akan bertahan mengamankan kondisi yang menjadi wajib pajak patuh. Sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Kebijakan pemerintah yang diperlukan saat ini diarahkan untuk yang pertama, memperluas fasilitas pajak yang tidak hanya pada PPh 21, PPh 2, PPh 23, PPh 25, dan PPN. Dan yang kedua, memperluas KLU yang sementara hanya 1062. Yang ketiga, menghapus sanksi pajak yang cukup berat. Yang keempat, menjalankan pemeriksaan pajak secara random dan ajak. Yang kelima, meningkatkan kedekatan dengan wajib pajak melalui sosialisasi dan konsultasi berkaitan beberapa kebijakan pajak baru. Dan yang keenam, memperluas jaringan dengan praktisi, pajak, dan akademisi yang menjadi mediasi komunikasi dengan wajib pajak maupun calon wajib pajak. Perilaku dan pola hidup sehat untuk menjaga mental health. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, hindari stres. Yang kelima, lakukan hal-hal positif. Mengatur pola makan. Gangguan mental bisa jadi muncul karena adanya gangguan pada otak. Otak membutuhkan berbagai jenis nutrisi, seperti asam amino, cairan, dan asam lemak. Cukupilah kebutuhan nutrisi agar kesehatan mental tetap terjaga. Bersosialisasi dengan lingkungan. Salah satu penyebab gangguan mental adalah kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bersosialisasilah dengan lingkungan agar rasa menjadi lebih bahagia dan otak akan menjaga perspektif positif terhadap kehidupan. Istirahat yang cukup. Istirahatlah dengan cukup. Caranya dengan tidur selama 6-8 jam per hari. Tidur akan membantu regenerasi sel otak sehingga terhindar dari berbagai gangguan. Hindari stres. Stres merupakan penyebab utama gangguan mental. Untuk menjaga kesehatan mental, lakukanlah manajemen kerja dengan baik dan lakukan relaksasi secara berkala. Lakukan hal positif. Bila perlu, lakukanlah kegiatan yang bersifat menantang untuk menyegarkan pikiran Anda. Banyaklah membaca atau melakukan kegiatan yang dapat menambah wawasan. Akhlak terpuji remaja pada masa pandemi. Yang pertama itu beribadah. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan setiap muslim adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala situasi yang sedang terjadi saat ini dapat terkendalikan dan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan lancar seperti biasanya. Kita juga tentu harus berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan seperti biasanya. Yang kedua, memberikan makanan kepada tetangga yang terpapar COVID-19. Ini adalah salah satu kegiatan saya sendiri ketika tetangga di rumah saya ada yang terinfeksi virus COVID ini. Saya memberikan makanan atau keperluan keluarga yang akan isoman mandiri di rumahnya. Jadi mereka tidak perlu kerepotan atau kekurangan sesuatu ketika isoman mandiri di rumah. Syukran laka ala musyahadata hadza al-video.
yasmahu li bilistiqolati. Ila liqa.